Bayangkan, sebuah kelompok bersenjata yang selama ini dipandang lemah, justru berhasil menghancurkan ratusan mesin perang paling ditakuti di Timur Tengah. Bukan dengan jet tempur atau rudal canggih, melainkan dengan drone rakitan, granat RPG, dan bahan peledak buatan sendiri. Inilah Hamas, organisasi yang selama puluhan tahun dicap sebagai teroris oleh banyak negara barat, namun kini menjelma menjadi simbol perlawanan paling tangguh bagi rakyat Palestina. Sejak 7 Oktober tahun 2023 hingga hari ini, tentara IDF telah kehilangan ratusan tank Merkava Mk4 dalam operasi yang mengerikan. Di Gaza Selatan, Brigade Al-Qassam menghancurkan 2 tank Merkava sekaligus. Tidak jauh dari sana, di wilayah utara Gaza yang telah hancur selama 15 bulan lebih akibat serangan udara dan darat, 5 tank Merkava dilaporkan lumpuh setelah disergap oleh pejuang yang menggunakan peluncur roket Yasin 105. Taktik mereka konsisten, memanfaatkan labirin bangunan yang runtuh untuk menyembunyikan posisi, lalu menyerang dari jarak dekat saat tank Israel kesulitan bergerak. Salah satu rekaman menunjukkan tank Merkava terjebak dalam konvoi dan meledak bersamaan akibat serangan terkoordinasi di dekat Abu Husah. Mengapa tank sekelas Merkava bisa dikalahkan? Merkava memang dirancang untuk medan terbuka seperti padang pasir Lebanon, bukan untuk peperangan kota di Gaza yang dipenuhi lorong dan reruntuhan bangunan. Sistem pelindung trofi yang mampu menghancurkan roket dari jarak jauh menjadi kurang efektif ketika musuh menyerang dari atap gedung atau lubang terowongan bawah tanah. Pejuang Hamas tidak perlu senjata canggih. Cukup dengan senjata peledak rakitan, mereka bisa mengirimkan bom ke celah ventilasi tank. Bahkan dalam satu insiden, seorang pejuang nekat berlari mendekati tank yang sedang bergerak dan melemparkan bahan peledak ke bagian bawahnya, area yang paling rentan pada semua tank di dunia. Inilah yang disebut taktik semut melawan gajah, kecepatan dan kecerdikan mengalahkan kekuatan brute force. Ini adalah pukulan psikologis yang besar bagi IDF, mengingat tank ini adalah simbol keunggulan teknologi militernya selama puluhan tahun. Brigade Al-Qassam telah membuktikan bahwa asimetri bukan lagi kelemahan, tapi kekuatan. Mereka tidak bisa mengalahkan IDF dalam perang terbuka, tetapi mereka bisa membuat pasukan Israel berpikir 2 kali sebelum memasuki blok-blok beton Gaza. Era di mana kekuatan bukan lagi ditentukan oleh seberapa besar senjatamu, tetapi oleh seberapa cerdas kamu menggunakannya, seberapa paham kamu terhadap medan, dan seberapa jauh kamu bersedia mengambil risiko. Untuk lebih memahami betapa cerdiknya Brigade Al-Qassam, penting untuk memahami konteks di balik prestasi ini. Tank Merkava bukan sekedar tank biasa, ia adalah produk dari 40 tahun penelitian Israel yang menghabiskan biaya triliunan rupiah. Ini adalah tank tempur utama Israel yang secara luas dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dirancang dengan kemampuan bertahan hidup bagi awak, dilengkapi mesin unik yang dipasang di bagian depan, dilengkapi perlindungan canggih seperti sistem perlindungan aktif trofi, dikembangkan dengan lebih dari 90% komponen asli dan mengintegrasikan sistem manajemen pertempuran sebagai anggota awak kelima. Yang artinya, meskipun awak resmi hanya 4 personel, yaitu komandan, sopir, penembak, dan pengisi amunisi, sistem manajemen tempur atau Battle Management System dianggap sebagai anggota kelima yang menyajikan informasi real-time tentang posisi unit lain dan situasi medan tempur, sehingga memperkuat koordinasi tanpa harus melihat keluar. Namun di Gaza, semua keunggulan itu justru menjadi kelemahan. Bobotnya yang mencapai 65 ton membuatnya sulit bergerak di jalan rusak, sementara tingginya yang mencapai 3 meter memudahkan pejuang di atap gedung menembak bagian atas yang lebih tipis. Ini seperti harimau yang terlatih berlari di padang sabana yang luas, tetapi tiba-tiba harus bertarung di labirin gua, di mana kehebatannya justru menghambatnya. Seorang analis militer Israel mengakui dalam wawancara terbatas bahwa tank modern harus dirancang ulang untuk peperangan urban, bukan hanya untuk medan terbuka. Bagi masyarakat Gaza yang hidup di bawah blokade selama bertahun-tahun,
Kehancuran tank Merkava menjadi simbol harapan, bukti bahwa kekuatan pendudukan bisa dilawan dengan akal dan keberanian. Video-video yang disebar Brigade Al-Qassam bukan hanya untuk pamer kemenangan, tapi juga untuk membangkitkan semangat warga sipil yang kelelahan akibat pemadaman listrik dan kelangkaan air bersih. Dalam sebuah video lain yang viral, terlihat sekelompok kecil pejuang Hamas memanfaatkan jaringan terowongan bawah tanah yang rumit untuk muncul tepat di belakang sebuah Merkava yang sedang berpatroli. Dengan menggunakan granat RPG, mereka hancurkan bagian belakang tank, area di mana zirahnya relatif lebih tipis dan mesinnya rentan. Serangan kilat itu terjadi hanya dalam hitungan detik sebelum mereka menghilang kembali ke dalam bumi, meninggalkan tank yang terbakar. Rekaman-rekaman semacam ini yang disebarluaskan melalui kanal-kanal media sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyemangat yang powerful, tetapi juga sebagai tutorial taktis bagi unit-unit perlawanan lainnya. Setiap jendela yang pecah, setiap pintu yang terpelanting, dan setiap reruntuhan bangunan berpotensi menjadi lubang pengintaian atau sarang penembak jitu. Satu unit tank Merkava yang hancur berarti kehilangan aset senilai jutaan dolar, sekaligus hilangnya nyawa awak yang terdiri dari 4 hingga 5 personel yang sangat terlatih. Faktanya, penggantian tank dan personel tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Pemulihannya membutuhkan waktu antara 2 hingga 3 tahun. Gaza tidak pernah mati. Kisah tanah yang dibakar ribuan kali namun selalu menolak padam. Gaza adalah tanah yang tidak pernah benar-benar mati, meski berulang kali dihancurkan hingga menjadi debu. Sebuah kota yang setiap kali luluh lantak oleh ledakan bom, namun esok harinya kembali berdenyut dengan suara anak-anak yang berlari di antara reruntuhan, ibu-ibu yang menjajakan roti di gerobak kayu yang retak, atau pemuda yang membangun kembali warung kopi dari sisa-sisa tembok yang telah sirna. Ini bukan kisah fiksi, melainkan realitas dan sejarah yang telah dihidupi oleh warga Gaza selama lebih dari 3 dekade. Sejak Intifada pertama tahun 1987, mereka mengalami siklus tak berujung, dihancurkan oleh serangan udara dan darat, lalu bangkit kembali dari puing dengan tangan kosong dan tekad yang sangat kuat. Di sini, di antara reruntuhan bangunan yang menyisakan duka, sejarah bukan hanya catatan peristiwa, tapi napas kehidupan yang terus berdetak di tengah kepungan pasir, di tengah kebungan baja, di tengah keputusasaan yang sengaja diciptakan oleh mereka yang sama sekali tak mengenal rasa kemanusiaan. Desember 1987, dunia pertama kali menyaksikan Gaza bangkit melawan pendudukan dengan cara yang tak terduga, lemparan batu. Intifada pertama dimulai setelah sebuah truk Israel menabrak mobil warga Palestina di jalur Gaza, menewaskan 4 pekerja. Kemarahan yang terpendam selama puluhan tahun meledak dalam bentuk protes harian, pemuda melempar batu ke tentara bersenjata lengkap. Ibu-ibu menutup jalan dengan tubuh mereka, dan mereka yang bersekolah menggambar bendera Palestina di tembok yang retak. Israel merespons dengan kekuatan militer yang luar biasa, di mana tank-tank berlapis baja menginjak-injak permukiman padat, rumah-rumah dihancurkan sebagai hukuman kolektif, dan ribuan warga ditahan tanpa proses pengadilan. Dalam catatan PBB, lebih ribuan warga Palestina tewas selama 5 tahun intifada, sementara Israel hanya kehilangan 160 tentara dan warga sipil. Namun, yang tak tercatat dalam statistik adalah bagaimana warga Gaza membangun kembali komunitas mereka dari nol. Saat listrik padam berhari-hari, mereka membuat obor dari botol minyak bekas. Saat sekolah hancur, pelajaran digelar di bawah pohon zaitun. Saat pasar dihancurkan, pedagang kaki lima berjualan roti di trotoar dengan kain terpal sebagai atap. Itulah awal dari pola yang akan terus berulang. Setiap kali tanah ini dihancurkan, manusia di dalamnya menolak untuk mati. Ketika Intifada kedua meledak pada tahun 2000, Gaza sudah berubah. Ariel Sharon, pemimpin oposisi Israel saat itu, sengaja mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, situs suci yang menjadi simbol identitas Palestina dengan pengawalan ketat. Langkah provokatif itu memicu gelombang kemarahan yang menjalar ke Gaza, seperti api di padang kering.
Kali ini, perlawanan tak lagi hanya batu dan teriakan. Pejuang bersenjata mulai menggunakan rudal rakitan dan serangan mobil bermuatan bom. Sementara Israel merespons dengan invasi darat yang menghancurkan kota-kota seperti Rafah dan Khan Yunis. Tank-tank Merkava meluncur di jalan sempit, meratakan blok demi blok rumah warga, sementara pesawat tempur F-16 buatan Amerika menjatuhkan bom berat ke markas militer Hamas. Dalam 2 tahun konflik, lebih ribuan warga Palestina tewas. Namun yang paling menghancurkan adalah kerusakan infrastruktur, di mana 40% jaringan listrik Gaza rusak, 60% saluran air hancur, dan 15.000 rumah rata dengan tanah. Tapi di balik kepulan asap, kehidupan mulai menemukan jalannya kembali. Di Gaza City, seorang tukang las bernama Mahmud menggunakan potongan baja dari reruntuhan untuk membuat gerobak dorong bagi pedagang sayur. Di utara Gaza, para ibu mengumpulkan batu bata yang masih utuh dari rumah tetangga yang rata, lalu membangun kembali dapur umum untuk memasak makanan bagi pengungsi. Bahkan di tengah blokade yang mulai diberlakukan Israel pada tahun 2007, warga Gaza menyulap terowongan bawah tanah di perbatasan Mesir menjadi jalur penyelamat, bukan hanya untuk senjata, tapi juga obat-obatan, generator listrik, dan tepung untuk roti. Setiap reruntuhan bukan akhir, melainkan bahan baku untuk memulai kembali. Akhir tahun 2008, Gaza kembali dilanda badai. Operasi bernama Lidcast yang dilancarkan Israel selama 22 hari menghujani Gaza dengan 14.000 rudal dan bom. Kota Beit Hanun dihancurkan hingga 80% bangunannya rata. Rumah sakit Al-Shifa di Gaza City kehabisan listrik dan obat, dan sekolah-sekolah yang menjadi tempat perlindungan pengungsi dihantam oleh serangan udara. Namun yang paling mengguncang adalah bagaimana Israel melarang masuknya semen, melarang masuknya baja, dan melarang masuknya bahan bangunan selama blokade dengan alasan khawatir material itu akan digunakan untuk membangun terowongan Hamas. Bagi warga Gaza, larangan itu berarti mereka harus membangun kembali rumah dari puing yang tersisa, batu yang diambil dari jalan, atau kayu bekas peti mati. Di tengah musim dingin tahun 2009, seorang perempuan bernama Fatimah dan suaminya menghabiskan berbulan-bulan mengumpulkan batu bata dari reruntuhan rumah tetangga yang hancur. Mereka membangun kembali dapur kecil dari lumpur dan jerami, lalu membuka toko roti yang menjadi sumber penghidupan bagi 10 keluarga pengungsi. Di tempat lain, sekelompok pemuda menggunakan potongan pipa besi dari tank yang hancur untuk membuat kerangka tenda darurat. Tidak ada bantuan internasional yang cukup, tidak ada alat berat, hanya tangan kosong dan keyakinan bahwa besok akan lebih baik atau esok akan gugur mulia sebagai mati syahid. Itulah yang membuat Gaza tetap hidup, bukan keajaiban, tapi kerja keras yang tak pernah berhenti. Tahun 2014, siklus itu kembali berulang dengan kekejaman yang lebih besar. Operasi bernama Protective Edge yang berlangsung selama 50 hari menghancurkan 18.000 rumah, 80% jaringan listrik, dan 22 sekolah di Gaza. Serangan udara Israel menghantam menara apartemen 13 lantai di Gaza City, meninggalkan kawah selebar lapangan sepak bola. Di Khan Yunis, sebuah keluarga yang baru saja membangun kembali rumah mereka setelah Perang 2008, kembali kehilangan segalanya, hanya menyisakan foto keluarga yang hangus di antara puing. Namun kali ini, Gaza memiliki sesuatu yang berbeda, pengalaman. Warga sudah belajar cara bertahan di bawah reruntuhan selama berhari-hari, cara memfilter air dari sumur yang terkontaminasi, dan cara membangun kembali komunitas tanpa menunggu bantuan dari luar. Di tengah reruntuhan Pasar Raja Salman yang dibangun Qatar sebagai proyek bantuan, seorang pedagang bernama Yusuf membuka kios kecil dari kardus bekas. Ia menjual teh dan roti kepada pekerja yang sedang membersihkan puing, lalu menggunakan uang itu untuk membeli semen ilegal dari pasar gelap. Dalam waktu 6 bulan, 30% rumah yang hancur di Gaza sudah diperbaiki, meski hanya dengan dinding setinggi pinggang dan atap dari seng bekas. Di Gaza Utara, sekelompok perempuan membentuk koperasi untuk memproduksi sabun dari minyak zaitun sisa perang, lalu menjualnya ke tepi barat melalui jalur bawah tanah.
Mereka tahu blokade akan terus ada, tapi mereka juga tahu bahwa tanah ini tak akan pernah menyerah. Kini, di tahun 2025, Gaza kembali berdiri di ambang kehancuran. Perang yang dimulai tanggal 7 Oktober 2023 hingga hari ini telah menghancurkan lebih dari 60% infrastruktur Gaza, termasuk rumah sakit, pabrik air, dan jaringan listrik yang baru saja diperbaiki setelah perang. Kota Gaza yang dulunya padat dengan kehidupan, kini menjadi kota dengan sebagian besar bangunannya rata dengan tanah. Namun, di antara kepulan asap dan debu, tanda-tanda kehidupan mulai muncul lagi. Di jalur Gaza Selatan, seorang tukang kayu dengan suara parau. Baja ini pernah digunakan untuk membunuh keluarga saya, tapi sekarang menjadi tempat anak-anak belajar. Di utara Gaza, seorang guru bernama Laila membuka sekolah darurat di bawah tenda kain terpal menggunakan kapur yang dibuat dari tulang ikan yang dibakar. Murid-muridnya duduk di atas batu bata sisa reruntuhan, sementara di kejauhan suara tembakan masih terdengar. Bahkan di tengah kelangkaan air bersih, sekelompok pemuda berhasil memperbaiki saluran pipa yang rusak dengan menggunakan selang bekas dan lem dari bahan kimia yang mereka racik sendiri. Mereka tidak menunggu bantuan internasional yang terhambat blokade. Mereka bertindak sekarang dengan apapun yang tersisa. Yang membuat Gaza luar biasa bukanlah keberanian seorang ibu kehilangan anaknya. Perempuan lain akan menggendong anaknya sebagai pengganti. Di pasar yang hancur, pedagang yang masih punya stok makanan akan membagikan gratis kepada yang tidak mampu. Inilah yang disebut budaya saling membantu, ta'awun. Dalam budaya Palestina, prinsip yang telah menjadi tulang punggung ketahanan Gaza selama puluhan tahun. Tanpa jaring pengaman sosial ini, mustahil bagi Gaza untuk bangkit berulang kali. Ada juga keajaiban kecil yang sering terabaikan, yaitu bagaimana alam membantu Gaza pulih. Di tengah reruntuhan, tanaman zaitun yang dianggap mati justru tumbuh kembali dari akar yang tersisa. Di pinggir laut Gaza yang tercemar bom, nelayan menemukan ikan kembali berdatangan setelah beberapa bulan, membawa harapan baru untuk mata pencaharian. Bahkan di tanah yang terkena kontaminasi bahan kimia dari ledakan, warga Gaza berhasil menanam sayuran menggunakan metode hidroponik dari botol plastik bekas. Ini adalah metafora hidup. Selama ada sedikit tanah dan sedikit air, kehidupan akan menemukan jalannya. Yang membuat Gaza unik dalam sejarah konflik dunia adalah kemampuannya mengubah kehancuran menjadi identitas. Di Hiroshima atau Berlin pasca Perang Dunia II, rekonstruksi dilakukan dengan bantuan negara yang kuat dan sumber daya melimpah. Di Gaza, tidak ada itu. Yang ada hanyalah manusia biasa yang membangun kembali hidup mereka dengan tangan kosong di bawah blokade yang sengaja diciptakan untuk menghancurkan semangat mereka. Tapi blokade itu justru menjadi batu ujian. Semakin dikepung, semakin kreatif Gaza mencari jalan keluar. Ini adalah bentuk ketahanan yang tidak terukur oleh statistik PBB, kemampuan manusia untuk beradaptasi ketika semua pintu tertutup. Di tengah semua ini, ada pertanyaan yang sering terlupakan. Mengapa Gaza terus dipilih sebagai medan perang? Jawabannya terletak pada geografinya yang unik, sebuah jalur sempit di tepi Laut Mediterania yang menjadi penghubung antara Mesir dan Israel. Sejak zaman Romawi, Gaza adalah wilayah strategis yang selalu direbut oleh kekuatan asing. Namun bagi warga Gaza sendiri, tanah ini bukan tentang geopolitik, ia adalah rumah. Rumah tempat kakek nenek mereka dimakamkan, tempat pohon zaitun yang ditanam 5 generasi lalu masih berbuah, tempat suara azan dari masjid mengiringi setiap hari. Itulah mengapa setiap kali dihancurkan, mereka kembali membangun, bukan karena fanatisme, tapi karena cinta pada tanah yang menjadi bagian dari jiwa mereka. Seorang kakek di Gaza Utara pernah berkata, "Mereka bisa menghancurkan rumah saya 100 kali, tapi selama saya masih bernapas, saya akan membangunnya kembali, karena di sini tempat anak saya lahir, dan di sini juga saya akan mati." Seperti yang dinyanyikan oleh Michael Hart, "We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight." Yang perlu dipahami oleh dunia luar adalah bahwa Gaza tidak pernah meminta untuk menjadi simbol ketahanan. Mereka hanya ingin hidup seperti manusia pada umumnya.
punya listrik yang menyala 24 jam, air bersih yang mengalir dari keran, dan kepastian bahwa besok pagi tidak akan ada bom yang menghancurkan rumah mereka. Namun, karena dunia diam melihat blokade yang berkepanjangan, Gaza terpaksa menjadi ahli dalam seni bertahan hidup. Di sore hari, ketika senja turun di atas reruntuhan Gaza City, Anda akan melihat sesuatu yang sederhana tapi menggetarkan. Seorang anak yang berlari di antara puing sambil membawa barang. Itu mungkin bekas ban sepeda yang disulap menjadi mainan atau potongan kain warna-warni yang diikatkan pada tongkat kayu. Entah, tapi baginya itu adalah mainan yang sempurna, simbol kegembiraan yang tak bisa dihancurkan oleh perang. Mereka tahu besok mungkin akan ada serangan lagi, tapi hari ini mereka punya pekerjaan, membangun kembali satu batu, satu langkah, satu napas pada satu waktu. Itulah sejarah Gaza yang sesungguhnya, bukan tentang tank yang hancur atau bom yang jatuh, tapi tentang manusia yang menolak mati meski dunia berusaha mengubur mereka hidup-hidup. Dan selama masih ada satu orang yang berdiri di antara puing, Gaza akan terus bernyanyi. We will not go down in Gaza tonight.